reshuffle itu kan domain dari presiden ya. Kapan beliau akan mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya itu sepenuhnya adalah domain dari presiden. Karena kita menganut sistem presidensial, maka menteri-menteri adalah pembantu dari presiden. Nah, maka kalau presiden inginkan hari ini reshuffle, ya semuanya ya harus bisa menerima itu. Dan yang menarik adalah ketika kita kemudian tanyakan bahwa apakah Anda setuju atau tidak apabila presiden melakukan reshuffle kembali, dan memang 61,8% menyatakan setuju. Pertanyaannya adalah apakah ada pertanyaan lanjutan mengenai menteri mana yang layak di reshuffle? Saya merasa bahwa pertanyaan mengenai kekuasaan terhadap menteri sendiri itu tidak pernah kita tanyakan di Carta Politika karena itu tidak apple to apple. Ya, karena itu adalah domain prerogatif dari seorang presiden. Nah, tentu kami menghormatin itu. Apakah itu nanti beliau akan mereshuffle menteri-menteri dari partai politik A, B, C, termasuk juga dari PDI Perjuangan, umpamanya, ya, dan kita ya harus bisa menerima putusan presiden. Kalau kita melihat keinginan Pak Jokowi, dia ingin kabinet-kabinet kerjanya dia dipenuhi oleh orang-orang yang pertama adalah orang-orang profesional, yang kedua adalah orang-orang non-partai, dan yang ketiga adalah orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda? Dia ingin ada pemikiran-pemikiran yang revolusioner. Bermula dari pernyataan Pak Jarod Saiful yang meminta 2 posisi menteri, yakni Menteri LHK yang dijabat Bu Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian yang dipegang Pak Syahrul Yassin Limpo, diusulkan diganti. Kegerahan Pak Jarod ini bisa kita simpulkan karena Nasdem membelot dari koalisi pendukung pemerintah. Kala Nasdem meradang usai PDIP minta Jokowi evaluasi 2 menterinya. Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin kembali merembus. Kali ini, 2 partai yaitu PDIP dan Nasdem saling bersinggungan menghadapi isu reshuffle. Awalnya PDIP meminta Presiden Jokowi mengevaluasi 2 menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu alasannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Respon partai pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak manapun, termasuk partai politik, mencampuri ranah presiden terkait reshuffle. PDIP tidak etis. Kemudian, Ali mengatakan tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait reshuffle. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan. Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle. Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDIP mengevaluasi 2 menteri tersebut. Ali mengatakan PDIP bisa jadi hendak mengambil kursi menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal katanya, jika demikian PDIP tak perlu mengungkapkannya kepada publik. Ali berkelakar seharusnya PDIP tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR ini meminta tidak ada satupun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan, lebih lanjut, terkait sindiran PDIP tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ali mengungkapkan sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. Oleh karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDIP maupun Presiden untuk menyelesaikan isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDIP hari ini sama besar andil yang mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan.
Nasdem sebut penggugat di MK agar pemilu coblos, partai bukan lagi kadernya. Wakil Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menegaskan, Yuwono Pintadi tak mewakili sikap partai soal gugatan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang dilayangkan Yuwono yakni menghendaki sistem pemilu 2024 kembali menerapkan proporsional tertutup atau hanya mencoblos gambar partai bukan nama caleg. Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Nasdem sudah berakhir sejak 2019 lalu. Soal sistem pemilu, Willy menekankan sikap resmi Nasdem menolak proporsional tertutup kembali diterapkan. Willy mengatakan migrasi keanggotaan Partai Nasdem di EKTA sudah tertuang dalam surat edaran DPP Partai Nasdem pasca Kongres Partai Nasdem kedua tahun 2019. Menurut Willy, Yuwono tidak melakukan registrasi ulang keanggotaan sehingga dianggap mengundurkan diri. Willy menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka adalah untuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Menurutnya, sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup. Yuwono gugat UU Pemilu sebagai kader Nasdem. Diketahui Yuwono menggugat UU Pemilu ke MK agar sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Permohonan itu telah didaftarkan ke kepaniteraan MK. Berikut data permohonan yang dikutip dari website MK Minggu 20 September 2022. Siapa penggugatnya? 1. Demas Brian Wicaksono. 2. Yuwono Pintadi. 3. Fahrul Razi. 4. Ibnu Rahman Jaya. 5. Rianto. 6. Nono. Mereka meminta pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, di mana selama ini memakai proporsional terbuka. Pemohon menilai sistem proporsional terbuka di atas bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 22E ayat 3, dan pasal 28D ayat 1. Berikut diantara permintaannya. 1. Menyatakan frase dibuka pada tanggal 1. Menyatakan frase terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Menyatakan frase proporsional pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup.